Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul adzim. Hadirin ikhwan muslimin, jemaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita dapat hadir menjalankan ibadah salat subuh berjamaah. Kita harus bahagia karena dalam hadis disampaikan bahwa ketika kita menjalankan sholat Isya berjamaah, maka kita mendapatkan pahala seperti menjalankan ibadah setengah malam. Ketika kita dapat menjalankan sholat subuh berjamaah, maka kita seperti menjalankan ibadah seluruh malam. Ini adalah hidayah dari Allah kalau kita mampu menjalankan ibadah subuh, sebab tanpa hidayah dan taufik dari Allah kita tidak mungkin bisa melaksanakan menjalankan sholat subuh ke Masjid Al-Muhajir ini. Dan tidak dijamin orang yang bisa sampai di sini adalah orang yang terdekat dari masjid. Tetapi yang dijamin bisa sampai ke sini untuk menjalankan ibadah sholat subuh adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus sangat bersyukur atas nikmat Allah, kita mendapatkan hidayah bisa menjalankan ibadah sholat subuh berjamaah. Semoga seluruh ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya, juga kepada seluruh umatnya yang tetap setia beristiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Para jemaah sekalian, di dalam tubuh kita ini terdapat 3 unsur. Yang pertama adalah jasad, yang kedua adalah akal, dan ketiga adalah qalbun. Jasad ini adalah diciptakan oleh Allah untuk kita syukuri, kita manfaatkan dengan baik, untuk kita beraktivitas yang bermanfaat. Di dalam Al-Quran surat Al-Infitor di ayat 6, 7 dan 8 Allah mengingatkan kita bahwa jasad ini diciptakan Allah dan kita jangan sampai durhaka dengan apa yang Allah ciptakan. Para jemaah sekalian, mohon maaf, selanjutnya yang memberikan tausiah pada pagi ini adalah Bapak Ustaz Nur Hasim Lubis, tapi sampai sekarang beliau belum hadir, mungkin ada halangan. Jadi saya mengisi saja, jangan sampai pengajian ini tidak ada kegiatan pada pagi ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Para jemaah sekalian, di dalam surat Al-Imran Allah sampaikan, Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, kenapa kalian durhaka kepada Tuhan? Wahai manusia, kenapa kamu durhaka kepada Tuhan yang telah kepada Tuhan yang Maha Pengasih? Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala, yang telah menciptakanmu dan menyusunmu dan memberikan kamu seimbang. Wahai manusia, kenapa kamu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih, ya, yang telah menciptakanmu. Jadi Allah yang menciptakan kita, ya, wasawwaka fa'adala, dan menyusun tubuhmu lalu berikan keseimbangan.
Nah, di sini Allah mempertanyakan, kenapa kamu durhaka kepada Tuhan yang telah menciptakan kita dengan susunan yang sangat hebat dan kita seimbang. Artinya kita bisa berjalan dengan baik. Banyak orang yang diuji Allah tidak punya keseimbangan, tidak bisa berjalan, ya, harus pakai tongkat, harus pakai panahan, kalau tidak jatuh. Nah, ada orang yang mungkin kena sakit. Kita alhamdulillah ini masih bisa berjalan dengan hebat, ya, dengan lancar, beraktivitas dengan baik. Nah, untuk itu kita harus berpikir, jangan sampai kita durhaka, karena kalau durhaka dengan apa yang Allah berikan berarti kita tidak bersyukur atas nikmat tubuh yang sudah diberikan Allah. Jangan sampai kita seperti dalam surat At-Tin, ya, bahwa Allah menciptakan kita dengan sebaik-baik penciptaan. Kalau kita durhaka maka Allah turunkan fi asfalil safilin. Allah turunkan ke tempat yang paling rendah manusia. A'udzubillah min dzalik. Untuk itu kita bersyukur bahwa kita diberikan nikmat, yaitu tubuh yang sempurna, seimbang, dan kita bisa beraktivitas dengan baik. Tinggal kita berpikir, apakah selama ini kita menjalankan aturan Allah dan Rasulnya, atau kita malah jauh daripada aturan Allah dan Rasulnya. Kemudian apa Ibu? Yang kedua adalah kita diciptakan Allah berikan akal kepada kita. Akal ini yang menjadikan Allah memuliakan kita. Dengan akal ini Allah kita bedakan kita dengan binatang, ya, dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Maka dengan akal ini Allah berikan kita aturan. Maka orang yang berakal itu namanya dengan taklif hukum. Taklif ini hanya diberikan Allah kepada orang yang berakal. Ada di dalam aturan Islam, kita sudah masuk ke dalam taklif hukum itu manakala kita sudah balik dan berakal. Kalau balik saja tidak ada taklif hukum. Jadi balik dan berakal. Orang-orang yang berakal lah yang diberikan aturan hukum oleh Allah Subhanahu wa taala, halal dan haram. Ya, ada kewajiban-kewajiban. Contohnya misalnya ada orang yang sudah akalnya tidak sehat, maka tidak ada taklif hukum. Contoh ada orang tua yang sudah akalnya sudah rusak, ya, sudah pikun. Ketika dia sholat, dia tahu bacaan sholatnya itu tahu, ya, tetapi kadang-kadang meletakkan bacaan itu tidak benar karena pikirannya sudah tidak benar. Misalnya membaca iftitah, ya, saat sholat sudah tidak iftitah lagi karena memang dia sudah error namanya untuk menempatkan di mana itu bacaannya hafal, Fatihahnya hafal, tahiyatnya hafal, tetapi ketika sholat misalnya Allahu Akbar yang dibaca malah at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul, karena dia udah nggak tahu di mana menempatkan itu. Nah, ini sholatnya Bapak Ibu sah nggak? Sholatnya sah nggak? Sudah tidak sah. Harus diulang nggak Bapak Ibu? Dia harus diulang sholatnya nggak? Dia kok habis harusnya kita malah tahiyat. Sudah harus diulang nggak? Nggak harus. Kalau diulang juga tetap begitu lagi. Ya, dia dosa tidak Bapak Ibu? Tidak dosa karena dia sudah akalnya sudah tidak benar. Nah, gitu. Ada nenek-nenek puasa tiap adzan minta kolak, ya. Tiap adzan baru sahur jam 4 adzan subuh, mana kolak nenek sudah minta kolak. Ini sudah tidak durhaka, tidak dosa karena dia sudah akalnya sudah tidak baik. Dulu saya punya nenek Pak, umurnya hampir 90 tahun, udah lupa. Saya lagi SMP itu, dia sholat zuhur, Allahu Akbar. Nah, ketika rakaat berapa saya lewat, dan padahal lagi iya nenek sholat naon.
Jadi dia sudah gak benar karena memang akalnya sudah sudah rusak karena sudah fikun. Baik iman sekalian, sekali lagi dengan akalah manusia mulia dan taklif hukum. Kemudian yang berikutnya adalah qalbun, atau arti sederhananya adalah hati, Bapak Ibu. Nah, ini yang harus kita perhatikan tentang qalbun. Bapak Ibu, ya dengan qalbun ini manusia akan menjadi baik. Dengan qalbun ini manusia akan menjadi buruk. Naudzubillah. Jadi qalbun ini adalah ya hal yang sangat penting dalam tubuh kita, sebab qalbun ini adalah sebagai panglimanya atau yang mengendalikan jasad dan akal kita. Jadi jasad dan akal itu di bawah kekuasaannya qalbun. Kalau qalbunnya baik, maka kelakuannya akan baik. Tapi kalau qalbunnya kotor, maka yang terjadi dalam sikap, dalam pikiran, dalam perbuatan pun akan kotor. Ya, ala fil jasadi mudghah, di dalam tubuh, ingatlah dalam tubuh ada satu daging. Idza sulhal jasadu jasadul, kalau dagingnya bagus, daging itu bagus, maka baguslah seluruh tubuh. Wa idza fasada jasadul, kalau dia daging itu busuk, maka akan buruklah perbuatannya. Ala wahyal qalbu, ingatlah dia adalah hati. Bapak Ibu, maka ini hati harus benar-benar dijaga dengan baik. Sebab kalau hati kita baik, maka perbuatan kita pun akan baik. Tapi kalau hati kita tidak baik, maka perbuatan kita pun tidak akan baik. Nah, kita harus konsentrasi pada hati. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hati atau qalbun, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau kita benci seseorang, ya, lalu orang itu datang dekat dengan kita atau lewat dengan kita, maka kita sangat sulit untuk bersikap ramah. Nah, itulah karena hati kita kotor, benci, gak suka dan sebagainya. Nah, itu makanya hati akan sangat mempengaruhi pada perbuatan kita. Maka kita harus sangat benar-benar menjaga hati. Suatu hari ada seorang sahabat, Nabi sedang berada di masjid, lalu ada sahabat lewat. Kata Nabi, kalau kalian ingin tahu ahli surga, di antaranya dialah ahli surga. Kemudian berikutnya, besoknya dia lewat lagi. Kata Nabi, ya kalau kalian ingin melihat salah satu ahli surga, dialah ahli surga. Sampai 3 kali, Pak. Seorang sahabat sangat penasaran dengan apa yang Nabi sampaikan. Apa amal dia sehingga Nabi menyampaikan bahwa dia ahli surga. Lalu sahabat itu datang kepada orang yang dimaksud oleh Nabi. Wahai sahabatku, aku ini sedang punya masalah dengan orang tua. Apakah aku boleh nggak tinggal di rumahmu sekitar 3 hari? Boleh, silakan. Kemudian dia tidur di rumahnya. Kemudian dia lihat aktivitas sahabat dia tersebut, ternyata biasa saja, tidak melebihi apa yang para sahabat lakukan. Bangunnya biasa, kemudian sholat subuh biasa aja, ya, tidak ada yang istimewa. Sampai 3 hari dia perhatikan, tidak ada yang beda, sama aja dengan para sahabat yang lain. Kemudian dia bilang, wahai sahabatku, sesungguhnya aku tidak punya masalah dengan orang tuaku. Ya, aku nginep di rumahmu karena Rasul menyatakan engkau adalah ahli surga, dan aku ingin tahu apa yang kau lakukan. Dia bilang, ya seperti apa yang kamu lihat, aku begini, tidak ada bedanya. Dan apa yang menyebabkan Rasul menyampaikan engkau adalah ahli surga? Ya tidak ada apa yang harus saya lakukan, ya seperti ini, seperti yang kau lihat. Tetapi saya selalu menjaga hati saya. Nah, saya tidak ada iri hati, tidak ada sudut, tidak ada dendam, tidak ada. Saya berusaha menghilangkan dia. Apa kata sahabat itu? Itulah yang sangat susah untuk kamu. Nah, jadi memang menjaga hati ini sangat luar biasa, sehingga dijamin oleh Allah kalau kita mampu menjaga hati, maka akan dijamin tentunya menjadi ahli surga.
Para jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, maka kita harus berusaha dengan sekuat tenaga, dengan segala daya menjaga hati kita agar hati kita menjadi hati yang bersih, ya, yang jauh dari setiap kotoran hati. Silaturahim adalah amal yang paling utama, Pak. Maka tidak bisa kita silaturahim kalau hati kita kotor. Tidak bisa. Sebab hati yang kotor akan mengeluarkan perkataan juga yang kotor. Ya, seperti kepada anak-anak kita. Kalau hati kita bersih, kita akan sangat bagus cara mendidik anak kita. Contohnya, misalnya anak kita pulang sekolah ditanya, "Nah, itu matematik dapat berapa tadi di sekolah?" Dapat 5, marah kita kan. Malu-maluin kamu, dapat 5. Kamu ini anak apaan? Anak bodoh. Nah, kalau hati kita emosi dan kotor hati, kita tidak akan berpikir lagi bahwa perkataan itu akan mengganggu mental anak kita. Tapi kalau kita hatinya bersih, tenang, sabar, maka ketika anak bilang, "Nah, berapa matematik di sekolah?" Dapat 5. Gak apa-apa. Dulu mama juga pernah dapat 3 loh, nah. Cuman karena mama semangat, akhirnya lihat di rapot mama dapat 8. Kamu dapat 5. Kalau kamu semangat bisa dapat 10 loh, nah. Kamu harus yakin. Nah, maka hasilnya akan bagus. Tidak akan menjatuhkan anak kita, tidak akan membuat anak kita menjadi minder. Nah, maka silaturahim ini adalah tergantung bagaimana hati kita. Kalau hati kita bagus, maka yang keluar akan bagus. Contoh misalnya, ini ibu nanya ke suami, "Pak, itu Pak Harun sudah beli mobil baru lagi loh Pak." Kalau hatinya bersih, "Iya mah, memang Pak Harun itu kan orangnya hebat. Dia itu mungkin hemat, tidak seperti kita, sehingga pantas Pak Harun bisa mobil baru lagi." Nah, kan keluarnya jadi bagus. Apa kira-kira dengan itu hatinya bersih, Bapak Ibu? Nah, bersih. Coba kalau enggak bersih, "Pak, Bu, Pak Harun beli mobil baru lagi loh Pak." Alah, ya Pak pasti juga ngutang. Besok juga lihat aja, mobilnya diambil sama Bang tuh. Nah, kalau hatinya kotor, maka yang keluar ke mulut itu akan kotor, tidak akan bagus. Jadi hati ini sangat penting, harus dijaga oleh kita. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat ada 3 kualitas hati. Ya, 3 kualitas hati. Satu hati yang satu qalbun mayyitun. Ya, qalbun itu hati yang mati. Baik, Pak Ibu. Ini tolong perhatikan, sebab takut kita termasuk di dalamnya. Hati yang mati. Qalbun apa namanya, Pak Ibu? Qalbun mayyitun. Apa artinya qalbun mayyitun? Hati yang mati. Bapak Ibu coba orang mati, kira-kira bisa beraktivitas nggak orang mati? Nggak bisa. Orang mati bisa diajak nggak? Halo? Orang mati bisa diajak nggak, Bapak Ibu? Nggak bisa. Bisa dinasihatin nggak? Nggak bisa. Bisa diperingatin nggak? Nggak bisa. Orang mati, namanya mati, ya, diperingatin, diajak, dinasihatin, ya gitu aja namanya orang mati. Hati yang mati juga demikian. Di Al-Quran Allah ingatkan kita di dalam surat Al-A'raf surat 6 ayat 179. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha, ulaika kal an'am bal hum adall. Sungguh neraka itu akan diisi oleh jin dan manusia. Sungguh neraka itu ya, walau qadarna sungguh, atau penghuni neraka itu kebanyakan jin dan manusia. Katsirun minal jin wal ins, kebanyakan jin dan manusia. Siapa mereka? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Allah berikan hati, tapi hatinya mati, tidak dipakai untuk memikirkan ayat-ayat Allah. Nah, jadi hatinya mati, nggak mau mati.
hatinya mati, walahum a'yunun la yubsirun, matanya pun tidak akan mau. Pertama qalbun dulu Pak yang disampaikan Allah. Kalau qalbunnya mati, maka matanya pun mati, pendengarannya pun mati. Nggak ada lagi melihat ayat kekuasaan Allah, tidak lagi mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am. Kalau sudah begitu mereka seperti binatang ternak, nggak ada nilai itu. Ulaika kal an'am. Manusia yang hatinya mati itu bagaikan binatang, sebab nggak lagi mau diatur. Ayam kan nggak mau diatur. Ayam kalau mau melakukan hubungan seks ya dengan siapa aja, mau sama adiknya ayam, bahkan ibunya ayam. Ya, ayam. Manusia ada yang sampai perkosa ibunya, ya itu ayam. Harimau kalau mau makan ya terserah harimau mau makan apa saja. Dia tidak mikir makan anak kambing itu menyakiti ibunya kambing, sedih. Nggak ada, dia makan aja. Namanya harimau, binatang. Banyak manusia yang seperti binatang. Tapi balhum adal, bahkan lebih jelek derajatnya daripada binatang, lebih jelek, lebih buruk derajatnya. Kok bisa begitu? Nah, contohnya gini ya, ada seorang bapak punya, atau bapak ibu punya kambing. Kambing bapak ibu ini ternyata bandel, ya, suka menjarah kebun tetangga, menjarah kebun jagung, menjarah kebun singkong. Tetangga semua marah kan, lalu bilang ke istrinya, "Bu, itu kambingnya bapak?" "Iya pak." "Tolong dong, kambing bapak itu bandel banget, suka menjarah kebun saya tuh. Tolong dong." Si ibu bilang ke bapak, "Pak, itu tetangga pada marah karena kambing kita itu bandel banget, menjarah kebun Pak Udin, menjarah kebun Pak Harun, Pak Hasan, pada marah datang ke kita." Apa kata bapak? "Ya udah, kita sembeli aja kambing kita, ya, kita potong, lalu dagingnya kita bagikan ke tetangga sebagai permintaan maaf. Ya udah, sembeli itu kambing, bagikan ke tetangga. Manfaat nggak itu bapak kambing? Bapak ibu manfaat nggak? Manfaat, seneng. Bahkan dia bilang, alhamdulillah kita bisa nyata ini dikasih kambing. Nah, coba misalnya suami ibu bandel, ya, mengganggu anak tetangga, mengganggu istri tetangga. Bisa nggak ibunya bilang ke anak-anak, "Nah, bapak kita bandel banget. Itu istrinya Pak Udin diganggu, anaknya Pak Harun diganggu. Bagaimana kita sembeli aja sih bapak? Lalu dagingnya bagiin ke tetangga." Kira-kira mau nggak tetangga terima daging? Enggak, nanti disebut Sumanto. Sumanto yang dulu makan daging manusia. Yaitu ulaika kal an'am balhum adall. Kalau manusia sudah mati hatinya, lebih jelek derajatnya daripada binatang. Binatang masih bisa disembeli, dimakan, tapi manusia nggak bisa. Alhamdulillah. Nah, ini hati. Makanya Bapak Ibu, mari kita jaga hati kita, jangan sampai hati kita mati. Ya, alhamdulillah. Nah, sekarang apa yang membuat kita hatinya mati? Di dalam hadis Rasulullah SAW, innal abda idza akhta khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda'u. Apabila seorang hamba melakukan dosa, maka akan terdapat di hatinya titik hitam. Jadi yang mengkotori hati awas adalah dosa, perbuatan dosa. Jadi yang melakukan dosa, maka terdapat titik hitam dalam hatinya. Ya, nuktatun sauda'u, titik hitam, noda hitam. Ini harus kita perhatikan. Wa idza huwa naja'a wastakbara wa taba sakila qalbuhu. Tetapi apabila dia meninggalkan dosanya, lalu dia beristighfar kepada Allah dan bertaubat, maka cemerlang kembali itu hatinya, bersih lagi. Nah, ini kalau kita merasa dosa, segera taubat. Kalau tidak, maka akan tertutup tuh hati kita dari kebenaran, akan tertutup hati kita dari kebaikan, akan tidak lagi bermanfaat mata melihat kekuasaan Allah, akan tidak lagi bermanfaat
pendengaran kita untuk mendengarkan nasihat-nasihat, untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ya. Jadi kalau kita berdosa akan terdapat diri kita dalam hati, tetapi fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba sukila qalbu. Apabila kita segera mohon ampun, beristighfar, bertaubat kepada Allah, maka akan cemerlang kembali hati kita, akan normal lagi, akan melihat ini yang benar, ini yang salah, ini yang baik, ini yang tidak baik. Ya, ini ucapan yang bagus, ini yang tidak bagus. Ini pikiran yang bagus dan ini pikiran. Jadi akan normal. Kita ambil hal-hal yang terbaik kalau hati kita, kalau qalbun kita adalah qalbun yang baik. Wa in 'ada zida fiha hatta ta'luwa qalbu. Wa huwa ar-radul ladzi dzakarallahu. Nah, apabila kita terus-terusan berbuat dosa dan tidak bertaubat, maka akhirnya hati kita tertutup. Nah, ini apa ar-radul? Allah menyatakan bahwa ar-radul ladzi dzakarallahu. Allah sampaikan di dalam ayat-ayatnya yaitu tentang rad. Rad itu adalah itulah yang menutupi hati. Kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Di sini sampaikan di dalam firman Allah, sekali-kali tidak demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka lakukan itu telah menutup hati mereka. Jadi dosa kita akan menutupi hati kita. Surat Al-Mutaffifin tadi ayat 4, hadis riwayat Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sekali lagi Bapak Ibu, jadi yang menutupi hati kita adalah dosa-dosa kita. Terus ya dikasih tahu, nah, cuek aja, kasih tahu cuek, diajak nggak mau. Lama-lama sudah Allah tutup hatinya. Alhamdulillah. Sehingga hatinya tidak berfungsi lagi dengan baik. Yang ada adalah hal-hal yang dia ikutin hawa nafsunya saja. Ya, kalau nafsunya emosi ya diikutinya. Ucapannya menjadi tidak bagus. Hari-harinya hanya maksiat saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika diingatkan kan, misalnya ibu punya suami yang hatinya mati, alhamdulillah. Diajak ke masjid juga nggak bakalan mau. Diajak ngaji nggak bakalan mau. Pak, itu orang lain ke masjid. Ya biarin aja orang lain. Nah gitu. Pak, kita sudah tua, ke masjid untuk jamaah. Enggak. Apa yang ke masjid? Nah begitu. Tidak ada lagi. Kalau sudah mati hatinya, nggak ada lagi. Diajak ngaji nggak mau, diajak kebaikan nggak mau. Ya sudah. Dia bebas melakukan apapun sesuai dengan kehendak nafsunya, sebab dia tidak lagi melihat kebaikan karena ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Para jemaah sekalian, dan dia mungkin akan merasakan ini adalah baik, ini adalah baik, bisa saja. Ya, bahwa dia sudah lagi tidak melihat ini baik dan ini buruk. Dia hanya melihat bahwa dia adalah orang yang baik. Nauzubillah min dzalik. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah qalbun maridun. Ya, qalbun maridun ini Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 10. Ya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi qalbun mayyitun, ya, qalbun mayyitun mati, tapi sekarang qalbun maridun. Maridun tidak mati, tapi sakit. Ya, kalau sakit itu ya bisa saja diajak ngaji, diajak sholat ya sholat. Tapi mungkin maridun, apa yang dia lakukan tidak berdasarkan dari hati yang bersih, yaitu dia melakukannya dengan ikhlas. Maka dia pergi ke masjid ya sekedar untuk menutupi malu saja. Ya, Pak ke masjid, yalah ke masjid, sudah tua malu kalau nggak ke masjid. Malunya itu menjadi dasar dia ke masjid, itu bukan lillahi ta'ala, tidak lillah. Kalau malunya kepada Allah ya lillah, tapi malunya karena tetangganya pada ke masjid, masa dia nggak ke masjid, hati-hati. Itu adalah niatan yang bukan lillahi ta'ala. Dia marid ke masjid, tapi maka akhirnya hasilnya juga tidak tanhanil pasai uang. Hasil dari sholatnya ya nggak ada. Tetap aja dia pelit, misalnya tetap aja dia berantem sama tetangga, tetap aja dia korupsi, tetap aja dia jahat sama yang lainnya. Nah ini dia ke masjid, tapi marid, hatinya tetap sakit. Ya, ke masjidnya tidak ikhlas. Maka disampaikan di dalam surat Al-Baqarah itu bahwa hati yang sakit ini adalah digolongkan pada
orang munafik namanya. Hati-hati, orang munafik. Naudzubillah. Ya. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah dari ayat 1 ya sampai ayat 10 ini Allah menggolongkan manusia kepada 3 golongan. Satu adalah golongan orang-orang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Ya. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi yang bertakwa. Lalu Allah sebutkan ciri-ciri yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa zakata seterusnya. Kemudian kedua adalah orang kafir. Ya, Allah sebutkan golongan manusia ada orang kafir. Yang ketiga adalah takwa tidak, kafir tidak, namanya munafiqun, orang munafik. Ya, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 10 disampaikan fi qulubihim marad. Fazadahumullahu marada. Di dalam hatinya ada penyakit dan Allah tambahkan penyakitnya kepada dia, walahum adzabun alim bima kanu yakdibun, dan Allah akan menyediakan bagi mereka adalah azab yang sangat pedih, yang sangat mengerikan bagi orang-orang munafik. Jemaah sekalian, orang munafik ya ikut sholat ke masjid, tetapi kadang-kadang di masjid tidak membuat suasana menjadi hebat, indah, ya nikmat. Mungkin bisa membuat masalah yang besar sehingga masjid tidak kondusif. Nah itu, hati-hati dengan munafikun. Kemudian orang munafik bisa saja dia ikut silaturahim, ikut di perjuangan, tetapi ternyata dia mengacaukan. Dulu ketika Rasul mau perang Uhud, Rasul sudah menyiapkan pasukan sebanyak 1000 pasukan yang sudah siap berperang. Ya, ketika berangkat ada seorang tokoh munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, mempengaruhi 300 ya, pasukan yang memang tahu dia masih lemah iman, dipengaruhi sama dia, balik lagi Pak, gak ikut berjuang. Nah itu bahayanya munafik. Mengatakan siap perang, siap ya Rasul perang, kayak benar gitu. Tapi Rasul menyatakan kita song-song aja. Kan waktu mau perang itu Nabi rapat dulu. Kata Nabi, apakah kita bertahan di kota Madinah atau kita keluar dari Madinah? Nah sebagian sahabat menyatakan kita bertahan aja Rasul di sini. Ya, nah termasuk orang-orang munafik inginnya bertahan di Madinah, sebab kalau dia nggak ikut tuh nggak kelihatan. Kalau keluar kan kelihatan, harus maju ke medan perang. Tetapi adalah pasukan-pasukan muda yang sangat siap berjihad. Ya Rasul, tidakkah kita song-song aja mereka di luar kota Madinah? Sebab kalau kita bertahan di sini, maka takutnya nanti anak-anak dan para perempuan akan termasuk menjadi korban perang. Sebab mereka dari kafir Quraisy membawa sekitar 3000 pasukan. Akhirnya Nabi bilang, kalau begitu kita song-song mereka keluar dari Madinah. Kemudian Nabi berpikir dan tidak langsung siap pakai baju perang. Kemudian para sahabat yang tadi bilang kita song-song, ya Rasul, kalau memang kau tidak setuju, kami ikut, kita bertahan di Madinah. Lalu Nabi masuk ke dalam kamar dan keluar. Nabi sudah memakai baju besi dan membawa pedang. Kata Nabi, seorang muslim yang beriman tidak pantas menyarukan pedang lagi dan memakai baju besi. Mari kita song-song mereka di luar Madinah. Berangkat Nabi, tetapi 300 orang gara-gara orang munafik tidak ikut berperang. Jadi munafik sangat bahaya. Bisa saja masuk di Islam tapi merusak Islam. Ya, ketika Islam berkeputusan bisa saja dia berbeda, dan ketika dia berbeda merugikan Islam. Ya, sebab dia dari kalangan Islam. Tapi kalau kalangan kafir kan nggak begitu merugikan. Tapi kalau dari kalangan Islam dan berbeda, itu yang merugikan. Contoh misalnya anggota dewan sekian, ada satu munafik atau 2 munafik, itu merugikan. Ketika diputuskan bahwa misalnya pendidikan Islam harus dilakukan, diberikan di sekolah-sekolah Islam, bisa saja yang dari muslim bilang tidak usah, urusan agama itu diserahkan kepada masing-masing, kan merusak. Kalau itu yang mengatakan di luar Islam, nah bisa saja
Gitu. Tapi kalau yang mengatakan di dalam Islam, orang bilang, oh orang Islam sendiri nggak setuju kok. Nah, ini akan lebih merusak. Jadi di Al-Quran tuh khusus Al-Quran, fi qulubihim maradun, fazadahumullahu maradun. Ya, mereka memiliki penyakit. Dia merasa beriman, padahal dia tidak beriman. Dia merasakan menipu orang beriman, padahal orang beriman tahu kalau dia itu orang munafik. Nah, ini. Dan itu penyakit yang sangat berbahaya. Orang munafik itu di dalam surat An-Nisa ayat 140 disampaikan, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalat qamu kusala yura'una an-nas wa yadhkuruna Allah illa qalila. Orang munafik itu menipu Allah. Apabila dia salat malas, enggak mau, malas. Ya. Tidak benar-benar mau. Tadi sekedar untuk pencitraan. Ya, sekedar untuk menutupi rasa malu, bukan lillahi ta'ala. Hati-hati. Kemudian yura'unan nas, nah sekalipun dia melakukan ibadah hanya untuk berbuat riya saja kepada manusia, hanya ingin pujian. Ya. Kemudian wala yadhkurunallaha illa qalila, orang munafik itu tidak ingat Allah kecuali hanya sedikit saja. Nah, ini cirinya. Kalau kita ada ciri-ciri itu, hati-hati. Dia tidak ingat Allah. Orang munafik itu tidak ingat Allah, hanya sedikit saja. Kemudian di dalam hadis juga disampaikan ayatul munafiqin talatun idza haddatsa kadzdzaba. Orang munafik itu suka bohong, ya, suka bohong. Yang kedua adalah apabila dia berjanji mengingkari janji, apabila dipercaya dia khianat. Kita punya teman munafik, repot Pak. Ya, dia bohong terus, kita dibohongin. Ketika berjanji nggak pernah ditepati, ini munafik. Naudzubillah. Ketika dia diamanati, dia hina-hina. Kita percaya sama dia. Jadi RT misalnya, ternyata hianat, nggak amanah. Nah, ini orang munafik kita repot, mensikapinya sangat repot. Kita punya teman munafik itu sangat repot. Kadang-kadang di mukanya bagus, ya, kata-katanya bagus, tetapi ternyata pada kenyataannya dia tukang bohong. Naudzubillah. Jadi orang munafik itu juga sering suka bersumpah apa-apa demi Allah, apa-apa demi Allah. Banyak di antara orang yang tukang bohong itu pasti mengandalkan kalimat demi Allah. Demi Allah saya sudah, padahal enggak. Nah, jadi ini hati-hati dengan sikap orang-orang munafik, dan hati-hati kalau ada penyakit munafik dalam hati kita. Di antaranya cirinya adalah yura'unan nas. Dia suka berbuat riya. Riya ini ingin memamerkan kebaikan-kebaikannya, selalu mengatakan hal-hal yang baik pada dirinya, ya, seakan-akan dia adalah orang yang hebat, tetapi ternyata hanya mengharapkan pujian-pujian saja. Naudzubillah min dzalik. Itu diantaranya orang yang hatinya ada penyakit. Jadi dalam kehidupannya bisa saja sholat tapi STMJ namanya, sholat terus maksiat jalan. Nah, naudzubillah. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, yang berikutnya adalah qalbun salimun, hati yang bersih, hati yang selamat. Para sekalian, inilah yang harus kita perjuangkan. Ya, kita harus memiliki hati yang bersih kalau kita ingin selamat, kita ingin masuk surga. Ya, sebab hati yang bersih saja yang masuk surga, yang kotor tidak bisa masuk surga. Hati yang kotor tadi yang mengotori hati apa Pak? Bapak Ibu, dosa. Sementara yang menjadikan kita masuk surga adalah ampunan Allah, rahmat Allah. Orang yang punya dosa kan ke neraka dulu Pak, lalu disucikan supaya dapat ampunan Allah. Ketika sudah bersih dari dosanya, baru diangkat dimasukkan ke surga. Jadi yang membuat hati kita membuat kita ke surga, dapat rahmat Allah adalah karena ampunan Allah. Sebab yang mengkotori hati kita adalah dosa-dosa itu. Maka Allah, setara Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah nabi yang sangat hebat, luar biasa. Ya, dalam surat Asy-Syu'ara disampaikan bagaimana doa Nabi Ibrahim. Setara Nabi Ibrahim yang hebat saja berdoa kepada Allah supaya mendapat hati yang bersih. Dan Nabi Ibrahim kita tahu betapa hebatnya Nabi Ibrahim. Apa doanya? Wala tukhjini
yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya, surat 26 ayat 86, ayat 87, 88, 89. Nah, kalau subuh saya sering juga baca tuh, ya, doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kita tahu Pak, Nabi Ibrahim adalah sejak muda sudah hebat Pak. Dia menghadap raja yang zalim namanya Namrud bin Kan'an yang sangat percaya terhadap berhala-berhala. Nabi Ibrahim muda sudah berjihad melawan kekuasaan Namrud. Dia sampai bisa masuk ke istananya Namrud, menghancurkan berhala-berhalanya Namrud. Tidak tanggung-tanggung Pak, perjuangannya begitu untuk membuat merusak melawan kezaliman seorang diri. Dia masuk ke istananya Namrud lalu menghancurkan berhala-berhalanya Namrud. Lalu disisakannya yang gede kok oleh Nabi Ibrahim. Ketika Namrud memanggilnya dan mengadili Nabi Ibrahim, dia bilang, mana bukti saya salah? Saya nggak bawa apa-apa, tidak ada saksi. Yang kita lihat, yang mungkin melakukannya adalah Tuhan Raja yang paling besar, sebab kapaknya ada di dia. Nah, dia mungkin yang menghancurkan. Apa kata rajanya? Hai Ibrahim, kamu jangan mengolok-olok Tuhan. Tuhan saya itu nggak bisa apa-apa. Gimana bisa menghancurkan yang lainnya? Nah kan dia kata Ibrahim, kalau memang nggak bisa apa-apa, ngapain disembah itu si Tuhan? Mungkin sedetik si Namrud merasakan membenarkan apa yang dikatakan oleh Ibrahim, tapi nafsunya tidak bisa menerima itu. Gengsinya, rasa kekuasaannya, nah, dia tidak beriman, malah dia bakar Ibrahim. Nah, jadi tidak menerima, itu tertutup namanya, tidak menerima keimanan itu. Kemudian Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api yang sedang menyala, dan Nabi Ibrahim didatangi malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Ya Ibrahim, apakah kamu butuh pertolonganku? Apa kata Ibrahim? Tidak wahai Jibril, aku hanya sangat butuh pertolongan Allah saja. Betapa hebatnya akidah, hanya ke Allah. Lalu Allah berfirman, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, api selamatkan Ibrahim. Nabi Ibrahim selamat ketika dibakar api. Harusnya juga Namrud itu beriman saat Nabi Ibrahim diselamatkan ketika Nabi Ibrahim, inilah Tuhanku yang menolongku, tidak seperti Tuhan kalian yang gak bisa apa-apa. Ya, itu dakwah Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim punya istri yang namanya Siti Sarah. Lalu diuji Allah, gak punya anak dari Siti Sarah, hampir sampai 100 tahun berumah tangga. Kalau zaman dulu kan usianya panjang-panjang, ya, 500 tahun. Nabi Adam kan 1000 tahun, Nabi Nuh 950 tahun, Nabi Ibrahim 500 tahun. Jadi 100 tahunnya ya belum lama. Zaman dulu kan panjang-panjang usianya. Apa itu yang dimati Allah SWT? Nah, Nabi Ibrahim itu nggak punya anak, lalu nikah dengan Siti Hajar, punya anak. Nah, ketika punya anak, dibawa kemana? Ke Mekah, harus disimpan di tempat yang sangat tandus, tidak ada apa-apa, lalu harus ditinggalkan. Coba, sami'na wa ata'na. Nabi Ibrahim selalu sami'na. Ketika anaknya sudah besar, lalu dipertemukan Allah, disuruhnya disembelih. Tetapi Nabi Ibrahim melakukannya. Nah, sehebat Nabi Ibrahim masih berdoa, wala tuhdini yauma yub'atsun. Ya, yauma la yanfa'u malu wala banun, dan janganlah kau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, di mahsyar. Nabi Ibrahim mengatakan, minta ya Allah supaya engkau tidak menghinakan aku. Aku tidak termasuk orang yang hina dikala aku menghadapmu di mahsyar nanti. Yauma la yanfa'u malu wala banun, apa itu? Dikala harta dan anak laki-laki tidak ada lagi manfaatnya di hadapan Allah. Dia tidak ada manfaat lagi untuk dirinya. Kita punya bangga dengan jabatan, harta, kekayaan, anak yang sukses. Suatu saat nggak ada lagi bisa menolong kita. Nah, ini Nabi bilang, dikala harta dan anak-anak sudah tidak ada lagi manfaat. Ya malu wala banun. Apa yang manfaat? Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Ini yang harus kita perjuangkan, hati yang bersih, hati yang tunduk pada aturan Allah,
hati yang tahu ini benar dan dia sanggup melaksanakannya kebenaran ini. Ini adalah sesat dan dia sanggup meninggalkan kesesatan itu. Itu adalah qalbun salim, hati yang bersih, hati yang selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah taala, inilah yang bisa sampaikan. Semoga kita terus berjuang untuk tergolong pada orang-orang yang ketika dibangkitkan Allah nanti membawa hati yang bersih. Dan kita terus doa sebagaimana doa Nabi Ibrahim, wala tukhjini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingat itu Pak, bahwa yang selamat adalah yang hatinya bersih. Berjuanglah untuk membersihkan hati dari setiap kekotoran hati agar Allah ridho kepada kita dan kita dihadapkan kepada Allah dengan dalam keadaan Allah ridho kepada kita sekalian. Inilah hal yang terbaik yang akan bisa sangat membahagiakan kita. Hidup kita akan bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.